Welcome back to my channel Mahda Official. Don't forget like and subscribe. Thank you. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama milik Allah semua ini, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di air atau yang ada di udara, termasuk kita semua. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut namanya dengan kalimat subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, takbir 3 kali secara bersama-sama, dan menyiapkan diri adalah doa spesial. Karena ini adalah majelis yang sangat disukai Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang sudah tertulis di backdrop ini, orang yang menuju ke majelis ilmu itu sama halnya orang yang sedang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika majelis ini dibuka dengan menyebut nama Allah, dibacakan Al-Quran dan ada sholawatnya, maka tidak ada doa yang terima kasih mas. Dan rezekinya ditambah lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tidak ada penghalangnya. Jadi siapapun yang berdoa, doanya akan dikabulkan Allah. Ya, siapkan nanti saya beri kesempatan untuk berdoa sendiri-sendiri. Oleh karenanya mari kita bersama-sama menyebut-nyebut nama Allah Subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, takbir 3 kali, secara bersama-sama kita mulai. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, rahmati kami, kabulkan doa-doa kami pada hari ini ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ulangi bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi dalam hati, dan saatnya berdoa sendiri-sendiri dimulai. Ya Allah, kabulkan doa orang-orang yang hari ini, pada saat ini berdoa dengan hatinya itu. Kabulkan doanya ya Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Karena itu mari kita ngajinya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nasihat dari Imam Ghazali. Nasihatnya sangat baik. Imam Ghazali itu adalah ulama besar yang banyak menulis kitab, dan setiap tulisannya mengajak sekaligus mengingatkan kepada pembacanya tentang perkara akhirat. Karena manusia itu memiliki sifat bawaan adalah sifat yang gampang lupa dengan perkara akhirat. Oleh karenanya harus selalu diingatkan, dan siapa saja boleh mengingatkan perkara akhirat ini. Kalau dunia ini nggak usah diingat-ingat, ujung-ujungnya juga akan kita tinggalkan, ujung-ujungnya juga akan dihancurkan. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat untuk meninggal saja. Saya ulang, dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal saja. Mati tidak mencari siapa orang yang paling tua. Mati juga tidak mencari siapa orang yang sakit keras. Pasti mati akan datang kepadamu, mengunjungimu, menjemputmu, wahai orang-orang yang sudah tiba waktunya mati. Kalau begitu, mati itu pasti. Caranya mati. Nah, ini Imam Ghazali mengingatkan bagaimana cara mati yang baik. Istilah agamanya husnul khatimah. Ada pula cara mati yang jelek, disebutnya syu'ul khatimah. Pagi hari ini bisa saya, dan ini sangat mungkin termasuk bagian dari caranya kita untuk mendapatkan mati dengan cara yang baik. Mudah-mudahan kita semua hari ini doanya tadi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini cerah, suasananya pas, teduh. Jadi saya berangkat dari rumah jam 4. Persiapannya jam setengah 4. Harus keluarkan mobil dan lain-lainnya. Jadi keluar dari rumah jam 4. Subuhnya saya di Wiyungan yang menuju ke Prambanan. Terus sampai di sini jam 6 kurang seperempat. Terus saya di transit di rumah depan ini, dikasih lontong sama sate, kemudian wedang teh
satu gelas enak sekali dan saya sudah sarapan. Alhamdulillah setelah ini nanti saya langsung ke Ponjong Gunung Kidul Yogyakarta, sehingga saya mengikuti random acaranya jam 6 sampai jam 7. Masih ada 35 menit lagi. Berarti ngajinya sedikit. Untuk yang banyak, saya ulang ya, ngajinya sedikit, tapi untuk yang banyak. Ngajinya sebentar, tapi untuk yang lama. Memang ini dunia ini sedikit, semuanya serba sedikit. Makanya kalau Rasulullah itu sedikit makan, tapi kalau kita sedikit-sedikit makan. Bedanya, kalau Rasulullah sedikit tidur, tapi kalau kita sedikit-sedikit lungguh huruf nanti 5 menit itu wis merengin. Hadrohnya, terima kasih, indah sekali tadi sambil makan lontong saya dengarkan tadi, dan memang ibu-ibu penggiat agama ini luar biasa. Mudah-mudahan sampai yang tadi suaranya menjadi bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengundang keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sound system, terima kasih. Ini soundnya sangat komunikatif, nyaman didengar, empuk dirasa. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan sampai ditambahi oleh Allah rezeki yang lebih banyak dan segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mari kita dengarkan nasihatnya. Ini nanti pas 30 menit, bagus. Imam Ghazali berkata, saya ulang ya. Imam Ghazali berkata, bila mana orang-orang yang sudah ada di dalam kubur, yang sudah meninggal itu ditanya, jawabannya sama. Mereka ingin kembali lagi ke dunia. Karena dunia ini bagi orang yang sudah mati adalah segala-galanya. Kenapa ingin kembali lagi ke dunia? Ingin memperbaiki diri. Makanya getun wis dikai infak kok ora infak. Setelah sampai di sana ingin kembali, ingin infak. Karena ternyata infak sedekah itu pahala terbesarnya adalah kita akan terbebaskan dari binatang-binatang kubur yang sangat mengerikan itu. Maka orang-orang yang sudah ada dalam kubur itu dong lorong-lorong minta tolong, ingin kembali lagi ke dunia, ingin sedekah, ingin infak, ingin berbuat baik. Dogetun ternyata di dalam kubur itu ada binatang yang sangat menakutkan. Pasti beda dengan binatang yang ada di dunia ini. Jadi bukan kelinci, bukan truwelu binatangnya, tetapi binatang itu sangat menyiksa bila mana kita melihat saja. Oleh karenanya orang-orang yang ingin berbuat baik, jadi berbondong-bondong ingin kembali lagi ke dunia untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri, yang mana dulu yang namanya berbuat baik itu sudah diajak-ajak, tapi alasannya macam-macam saja. Bahkan infak itu sudah disodor-sodorkan beseknya, juga tidak mengingat, bahkan ndi sing alasane lali ranggomo, ndi sing memang macam-macam saja. Makanya kudu menteni nek wis ning kono baru percaya, oh tenang, jebulane kubur kuwi ana binatang yang sangat mengerikan dan menjadi siksaan tersendiri bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, mari kita semuanya berusaha bagaimana agar kita terlindungi dari perkara siksa kubur yang wujudnya itu berbagai macam.
Karena kubur tidak hanya ada binatang, tapi kubur itu juga gelap, juga sepi, juga sempit, juga menjepit. Ada aroma yang cairannya sangat busuk. Bahkan dengan aroma itu kita nggak tahan. Jadi ingin balik, ya Allah, berikan aku sebentar saja untuk kembali lagi ke dunia. Mau puasa, karena aroma yang menyengat itu, Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW menunjukkan perkara amal puasa itu. Di samping Allah menyukai aroma bau mulut orang yang berpuasa, tapi juga Allah melindungi saat kita berada di dalam kubur yang terdapat cairan yang aromanya sangat menyengat itu. Oleh karenanya puasa Ramadan, puasa sunnah, ini bulan Muharram ini juga ada puasanya. Kalau misalnya sampai tanggal 10 puasa, diselisih 1 hari berarti 11. Atau tanggal 9 puasa lalu 10. Ini dulu orang Yahudi juga puasa. Begitu dikeluarkan dari ancaman Fir'aun laknatullah alaih terhadap diri Nabiullah Musa alaihissalam, maka mereka terbebaskan dari ancaman yang mengerikan itu, lalu mensyukurinya mereka dengan cara berpuasa. Sepi ya Pak, kubur lebih sepi ya Pak. Makanya orang yang kesepian itu tersiksa. Meskipun duduk samping kiri kanan depan belakang banyak orang, rasanya tetap aja sepi. Kalau jiwanya lagi sepi, ditinggal yang dicintai. Iya, kalau ditanya curhat, meleleh air matanya. Karena saking sepinya jiwa. Bagaimana sepinya kubur? Pasti lebih sepi dari sekedar sepinya jiwa. Maka membaca Al-Quran itu adalah salah satu nikmatnya. Kita akan tersafaati karena Al-Quran akan mencari sang pembacanya, mereka dimanapun berada. Maka banyak orang yang melolong-lolong, minta tolong, ingin kembali lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha, wa man jaa'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Ini insolnya kok berubah? Bassnya jadi hilang. Ketawa apa ini ya? Bassnya kok hilang? Tadi nyaman banget ya. Cek. Hilang nih masuk. Ya. Ini sound controlnya kan menghadap ke sini, jadi saya terasa sekali. Ya, kita teruskan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita seumur-umur tidak sukses menghatamkan Al-Quran. Saya pernah menghadiri pengajian akbar, acaranya wisuda santri. Tak kira santri ini cilik-cilik, ternyata santrinya tua-tua. Nah, yang menjadi saya tergumun-gumun, terkagum-kagum, itu saat ketuanya panitia memberi sambutan. Beliaunya waktu memberi sambutan itu saya ternasehati sekali. Waktu itu beliau begitu pegang mic, dia seorang perempuan, saya duduk di depan menyimak apa yang akan disampaikan oleh ketua panitia yang telah berhasil mengumpulkan 1000 jamaah lebih pada saat acara itu. Begitu uluk salam mukadimah disampaikan, tangannya diangkat seperti ini. Bapak Ibu, saya cerita sedikit ya.
saya ini mu'alaf, baru 2 tahun saya jadi orang Islam. Tapi asbab Allah telah mengkaruniakan kepadaku, terbimbinglah aku oleh seorang ustadzah yang mengajari aku membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah, selama keislamanku 2 tahun, saya sudah khatam 7 kali. Masya Allah. Waktu itu aku mendengar itu menjadi nasihat buatku, Pak. Karena aku Islamnya lebih lama dari mu'alaf itu. Tapi dia sudah berhasil menghatamkan berapa kali? 7 kali. Makanya pagi hari ini kalau mboten ajeng tamplet dengan pun hatam ping pinten gitu. Maka introspeksi diri saja. Jangan sampai kita melolong-lolong sudah dari dalam kubur, ingin kembali lagi ke dunia untuk apa? Membaca Al-Quran. Maka mulailah dari sekarang. Karena pemalas itu memulai itu jauh lebih banyak daripada tidak sama sekali. Karena pemalas ini belum tentu dia mau membaca Al-Quran, namanya saja malas. Maka aspek dari acara itu menasihati aku, terus tak sampaikan ke panjenengan karena menginspirasi. Jangan sampai kita tidak berhasil menghatamkan Al-Quran, padahal umur kita berislamnya sudah jauh lebih lama, tidak hanya 2 tahun, tetapi sungguh hingga saat ini, bila mana kita kok belum sampai berhasil menghatamkan Al-Quran, perlu ditanya dirinya sendiri. Apakah tergolong orang yang memang sangat malas, atau sengaja, atau memang belum tahu, atau tidak mau tahu bahwa Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mukjizat itu di setiap rumah-rumah insya Allah bagi kaum mukminin, kaum muslimin itu ada dan tersimpan di HP Android kita atau digital kita, karena Al-Quran ini sudah dikemas demikian rupa sehingga mudah dibaca. Namun apakah kita peduli dalam hal ini, menyempatkan dan menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran? Oleh karenanya bagi pemalas, ya saya nasihatkan bersolat wajib moco saayat. Bersolat wajib moco saayat. Tak ulang. Bersolat wajib moco saayat. Tak ulang. Bersolat wajib moco saayat. Bagi siapa? Pemalas. Tak ulang ya. Bersolat wajib moco saayat. Lagi. Bersolat wajib moco saayat. Ditambahi ngono biar apik. Bersolat wajib moco saayat. Lagi. Bersolat wajib moco saayat. Ulang. Bersolat wajib moco saayat. Sampeyan kok bar pengajian gini ngomong bersolat wajib moco saayat. Jangan-jangan sampeyan kok kelingane meng tok kuwi ya. Terus dimulai wae kok bar subuh langsung buka Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Memang biasanya ditertawain. Iya. Karena kita sangat-sangat memiliki sifat meremehkan. Dianggapnya kecil, dianggapnya sedikit. Tapi bagi Allah tidak. Bila mana alamatnya kita membaca adalah Allah, tidak peduli dengan manusia. Kalau manusia memang mentertawakan kayak gitu, meremehkan kayak gitu, padahal dirinya sendiri tidak membacanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apakah itu nanti yang termasuk yang melolong-lolong minta tolong untuk kembali ke dunia? Wallahu a'lam bishawab. Tapi pagi hari ini kita sudah diingatkan oleh kamera ini, tukang foto ini, dan siapa saja yang hari ini bisa merekam. Ini adalah nasihat untuk kita semua. Kubur itu sangat sepi.
silahkan dibaca Al-Qur'annya. Ini si mu'alaf ini masih melanjutkan kalimatnya, Bapak Ibu. Saya akan cerita bagaimana saya waktu membaca Al-Quran pada saat tertentu. Ketika saya pas baca, air mata saya ini spontan mengalir begitu saja, menetes dan jatuh sehingga mengundang suamiku. Waktu itu saya nggak tahu, tiba-tiba suamiku pegang kepalaku dari belakang dan berkata, "Istriku, kenapa kamu menangis? Apakah Al-Quran yang kamu baca menyentuh hatimu sehingga kamu menangis?" "Bukan suamiku, bukan perkara ini." "Nah, tapi apa kamu yang menangis demikian rupa?" "Saya pas baca, saya teringat mu'alaf yang lain. Apakah ada yang mengajari mereka untuk membaca Al-Quran? Saya teringat itu, suamiku." Kemudian suamiku mendekat diriku kencang sekali sambil berkata, "Istriku, aku suamimu, rela mengantarkan dirimu. Di mana mu'alaf-mu'alaf itu? Kau ajari mereka Al-Quran. Aku siap mengantarkannya. Aku ridho dan rela. Kau ajari mereka." Pak Mahrozi Kudori yang saya hormati, Mama, mereka yang berseragam ini, waktu itu ada yang berseragam sekitar 200 orang ini, inilah yang nanti akan diwisuda, dan merekalah yang saya cari di rumahnya masing-masing. Jamnya mengikuti mereka, bisanya sore saya datang sore, bisanya pagi saya datang pagi, hingga terkumpul 200 orang ini. Tentu saja tidak semua mu'alaf, karena ada orang Islam yang sudah lama belum bisa membaca Al-Quran, gabung kepada kami hari ini minta diwisuda karena mereka telah berhasil menghatamkan Iqra jilid 1 sampai 6, dan pada hari ini mau naik ke Al-Quran. Mereka akan membaca 3 ayat dari Al-Quran. Mohon bila mana ada tajwid makhrajul hurufnya ada yang kurang pas, sayalah gurunya mereka. Takbir saya saja Pak Mahrozi. Masya Allah, berprestasi sekali ini mu'alaf, sehingga saya jadi teringat harus saya sampaikan kepada jamaah yang lain, karena ini adalah nasihat yang sangat baik sekali. Dan mari sadar diri, jangan sampai kita melolong-lolong minta tolong untuk kembali lagi ke dunia dalam rangka untuk membaca Al-Quran. Mulai saat ini silakan Al-Qurannya dikasih tanda. Hari ini mau berapa ayat? Kalau hari ini 1 ayat bagi pemalas tadi, sudah berhasil sholat subuh baca 1 ayat. Habis zuhur dia buka lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ya, ringan. Yang ringan saja tidak dikerjakan, apalagi yang berat. Ringan sekali. Nanti asar baca lagi, maghrib baca lagi, kompak ya. Maghrib baca lagi, aja menang wae. Maghrib baca lagi, aja menang wae. Isin merem-merem wis gomlek lagi. Iya toh? Bagi pemalas bar salat wajib maca ayat, habis maghrib baca lagi, habis isya baca lagi. Sehari semalam 5 ayat, 2 hari 10, 3 hari 15, kalau 4 hari 20, 1 bulan. Nah, mikir toh? Oke, gitu. Jangan oke dan jangan dipikir. Sebab apa?
dia telah keluar dari penyakit malasnya, menjadi orang istiqomah yang dicintai Allah. Saya ulang, begitu 1 bulan dia telah keluar dari penyakit malasnya, menjadi orang istiqomah yang dicintai Allah. Amalnya memang kecil, amalnya memang sedikit, tetapi Allah menyukai dan mencintai terhadap diri amal yang dikerjakannya dengan istiqomah. Maka sudah tidak lagi malas dia, sudah tergolong 30 ayat dalam 1 bulan misalnya, itu yang mengantarkan dirinya jadi mampu menghatamkan Al-Quran. Maka bagi pemalas, memulai itu jauh lebih banyak daripada tidak sama sekali. Alhamdulillah, 15 menit terakhir. Ya, cepat Bapak Ibu. Pengajian ini kalau sudah disiapkan sedemikian rupa, maka yang sedikit menjadi banyak, yang sebentar akan menjadi lama. Karena dalam hal ini kita beramal di sini, tapi untuk yang nantinya di sana. Karena memang kita aslinya orang sana, bukan orang sini. Kalau sini namanya dunia, kalau sana namanya akhirat. Oleh karenanya kampung halaman kita tidak di sini, tapi di sana. Kita pasti akan ke sana karena kita aslinya orang sana. Meskipun belum pernah ke sana, tapi kita yakin pasti akan ke sana. Wong asli kita orang sana. Oleh karenanya jangan meremehkan apa-apa yang ada di sini. Dia lagi. Wong yang di sini menentukan yang di sana. Nah ini hadisnya sudah ditulis di belakang kita. Masya Allah. Ya, ayo ikuti kata-kata saya. Yauma, bareng-bareng. Tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Itu Quran surat An-Nur. Dihafalkan ya. Surat apa tadi? An-Nur. Ayatnya 24. Tak ulang ya. Surat apa tadi? An-Nur. Ayatnya berapa? Itu dihafalkan di sini. Yang dihafalkan di sini adalah Quran surat apa tadi? An-Nur. Ayatnya berapa? 24. Nanti yang dibuka di rumah surat Al-Fussilat. Kalau yang dihafalkan di sini surat An-Nur. Kalau yang dibuka di rumah surat apa tadi? Al-Fussilat. Ayatnya 20 sampai 24. Nanti yang ada terjemahannya ya Al-Qur'annya, supaya kita jadi ternasihati karena bahasanya bisa kita pahami.
Yang dihafal di sini Quran surat apa tadi? Pak, kok diulang-ulang? Ya, karena Quran itu harus diulang-ulang. Mengulang-ulang Al-Quran itu berpahala besar. Semakin diulang, kita semakin bertambah kebaikannya. Bapak Ibu, nek kula halo jenengan hai ngoten nggih. Halo. Nek aku hai jenengan aja meneng wae. Awet mau kok meneng wae. Ya. Yang dihafal di sini Quran surat An-Nur, ayatnya berapa? 24. Yang dihafal di rumah Quran surat Al-Fussilat, ayatnya berapa? 20 sampai 24. Tangan ini bicara. Iya di sana. Kalau di sini diam, makanya kaget kita. Setelah sampai di sana, ternyata tangan ini bicara. Iki tinggal apa wae besok ngomong. Makanya kan sampai kita ini bingung. Kok gue ngomong? Iya, setelah sampai di sana, kaki kita juga ngomong. Selama ini diajak apapun dia ikut diem aja. Cek sholat yo manut, cek util yo manut, ya kan? Cek nyopet yo manut. Artinya untuk kebaikan yo diem, untuk keburukan juga diem. Tapi nanti saatnya dia bicara, Masya Allah. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, ada dua orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi kepalanya tertunduk. Orang yang pertama berkata, ya Allah, ini loh orang yang ada di sebelahku ini, iki wong iki ya Allah, iki wong iki. Selama hidup di dunia, ini orangnya menyakiti aku terus, melukai diriku terus, bahkan mendolimi diriku terus. Iki lu wonge. Maka hari ini aku minta kepadamu ya Allah, agar pahala dia berikan kepadaku, karena dia selama hidupnya di dunia waktu itu menyakiti aku terus. Berikan pahala dia untukku. Jawaban Allah bagaimana? Nah, bagaimana aku memberikan pahalanya untukmu, sedangkan orang itu tidak memiliki pahala sama sekali. Kalau begitu dosaku saja ya Allah timpakan kepadanya. Maka pada saat itu Nabi kita waktu menceritakan kisah ini, keluarlah air matanya. Sampai-sampai Umar bin Khattab yang pada saat itu berada di depannya bertanya, ya Rasul, kenging nopo jenengan kok tiba-tiba melilis air matanya menangis demikian rupa? Umar, pada saat itu suasananya menjadi mencekam. Setelah masing-masing orang ingin agar dosanya ada yang memikulkannya, setelah tangannya bicara, bahkan sesuatu yang tersimpan di balik kukunya pun keluar semuanya, dulu begini dan begitu, sehingga setiap diri berat dengan dosanya sendiri-sendiri. Mereka ingin agar ada orang yang memikulkan dosanya. Makanya di dalam Quran surat Al-Fussilat ayatnya 20 sampai 24, ternyata tidak hanya tangan, tidak hanya kaki dan lidah kita, termasuk telinga, mata dan kulit-kulit kita, semua akan berbicara, memberikan kesaksian dari apa yang dulu pernah kita kerjakan. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita hari ini ternasihati dan bisa dinasihati. Asbab dunia ini cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan, karena dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal saja. Ikuti kata-kata saya, dunia
Dunia bukan tempat tinggal. Dunia tempat untuk meninggal. Dunia bukan tempat tinggal. Dunia terus sampai kali sepengajian di renang-renangnya di dunia bukan tempat tinggal. Mesti burimu terus ini kowe iki ngopo ya. Kayak malu pengajiannya kan. Jangan kita diingatkan cepat meskipun sebentar, tapi itu untuk yang lama, karena kita dari itu terinspirasi jadi ingin beramal saleh. Jangan sampai kita berada dalam kubur lalu melolong-lolong minta tolong untuk kembali lagi ke dunia. Dunia, ya dunia bukan tempat tinggal. Liriknya sampean gawe dhewe ya toh. Nek wong nyanyi itu biasanya apa mudah dia membuat lagu-lagu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 5 menit terakhir ya. Oh, jangan ditulak-tulak baik. Ini lho Pak, protes. Ini live streaming loh, jadi di Zoom loh ini. Ya, Masya Allah. Akhirnya apa? Allah memerintahkan kepada kedua orang yang tadi minta apa? Salah satunya tadi minta agar dosanya ditimpakan kepada orang yang mendoliminya. Memang begitu. Makanya waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menegakkan kepalanya, menegakkan badannya. Ayo semua tegakkan badannya. Ayo semuanya tegakkan. Ora sampean. Semuanya ini dua orang itu. Malah sabar baru itu. Ya sing merem ya dadi melu-melu ini kan. Setelah awal ngaji kok merem. Masya Allah. Setelah kepalanya ditegakkan, apa yang terjadi Pak? Jadi keduanya itu setelah begini, lah orang yang pertama langsung teriak Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Allah. Ternyata mata dia melihat surga. Yang ada di depannya itu adalah surga, yang pada saat itu telah dilihatnya. Backlight, lampu, matahari. Iya, aku piye naik. Apa harus mentek ya Mas? Ya, S2 gitu. Sampai tutup dulu ya Allah. Ya Bapak Ibu, akhirnya salah satu orang yang ada waktu itu, dua orang itu salah satunya teriak keras sekali. Sebenarnya dua-duanya teriaknya itu. Ya Allah, Masya Allah. Itu surgamu ya Allah. Karena belum pernah melihat. Baru kali itu surgamu di tengah ada rumah yang sangat cantik, indah sekali. Itu berlian, itu pernik-pernik, Masya Allah. Itu rumah kok cantik sekali ya Allah. Itu untuk Nabi siapa ya Allah? Itu untuk syuhada siapa ya Allah? Oh, rumah kok indah sekali. Jawaban Allah bagaimana? Itu bukan untuk Nabi, juga bukan untuk syuhada. Lalu untuk siapa ya Allah? Itu untuk orang-orang yang bisa membayar dengan harga yang sangat mahal. Siapa yang bisa membayar dengan harga itu ya Allah? Kamu juga bisa. Saya, ya kamu juga bisa. Saya ya Allah, iya kamu juga bisa membayarnya. Dengan cara apa saya membayarnya ya Allah? Maafkan orang yang ada di sebelahmu itu, kamu maafkan. Akhirnya didekat
disikap, ya Allah, sudah aku maafkan dia dengan hatiku, sudah aku maafkan dia dengan lisanku, sudah aku maafkan dia dengan anggota badanku, sempurnalah aku memaafkan dirinya. Kalau begitu, gandeng tangannya, sudah saya gandeng dia. Terus pripun niki ya Allah? Ya, masuk kalian berdua ke surga itu, ke dalam rumah yang indah itu, tempat tinggallah di situ. Masa Allah. Itu Quran surat Ali Imran ayatnya 133. Sampai duka bahwa orang yang memaafkan saudaranya itu nilainya surga. Maka maafkan, kompak, maafkan orang-orang yang hingga saat ini masih membenci kita. Maafkan orang-orang yang hingga saat ini masih mendengki kita. Maafkan. Dengan berjabat tangan dengan orang yang paling dekat dan tidak perlu berdiri, yang ada di kiri, kanan, depan, belakang. Ayo silakan. Belum dipaksa. Maafkan. Ayo salaman kabeh bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Tersenyum. Pandangilah itu saudaramu. Maafkan dia, ayo kompak. Halo, hai, maafkan. Sampeyan pun kertas bareng, tiang-tiang sing jenengan sak salaman niku. Niku sinten? Niku calon-calon besan jenengan. Tidak hanya calon besan, itu bisa saja orang yang pertama kali datang saat kita sudah terbujur kaku, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, dan dialah orangnya yang datang pertama kali, membukakan baju kita, menyiramkan air ke tubuh kita. Mungkin saja orangnya yang saat ini sudah diajak salaman oleh kita ini, atau bahkan orang yang baru saja diajak salaman itu ialah orang yang doanya diistijabah Allah, sehingga saat itu pula dia telah memaafkan benar-benar atas diri saudaranya, dan dialah orang yang pertama kali berdoa untuk diri kita. Masya Allah, tambahin. Kok iso ini tambah? Sing wih, tenang loh, suwen iki ya toh. Padahal ada sebagian yang ingin ke pasar, yang sudah janjian jare jam 7 ya toh. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah tadi riwayatnya Al-Hakim, hadis yang tadi kita ceritakan, kisah dua orang tadi. Dan jenengan bisa baca tafsirnya Quran dari surat Ali Imran yang sudah juga kita sampaikan tadi. Bapak Ibu ingat ya, surat Al-Fusilat ayat berapa? 20 sampai 24, sampai di rumah dibaca-baca. Nanti spontan kita akan terketuk-ketuk hatinya, bahkan bisa melilihkan air mata kita. Masya Allah, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dengan rela untuk membaca Al-Quran sebagai ayat yang bisa menolong dirinya saat kita berada di mana saja. Bahkan di dalam kubur pun Al-Quran akan mencari sang pembacanya itu. Tahu banget pengajiannya. Saya, anak saya yang nomor 2 saya ajak untuk nyetir. Tadi malam pulang jam 2 dia Pak suruh nyetir, ya aku ya podo-podo jam 2 aku malah jam 2:30. Jadi ini pada kurang tidur ya.
Saya ngajak istri juga, istri saya berada di tengah-tengah jenengan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini semua yang hadir doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dari segala kesulitannya, diberikan ruang untuk kita tetap istiqomah menjadi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Pun selesai. Terima kasih. Kita baca istighfar sekali bareng-bareng. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makhrajiku dari saya dimaafkan khilaf dan kekurangannya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih tim panitia dan penggerak semuanya. Mudah-mudahan panjenengan istiqomah dalam beramal soleh. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi